Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Saya Gibrin Afni Tiolina. Dan saya Safira Kotrunada. Pada kesempatan di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang akan kami gabungkan dengan materi sosiologi perilaku menyimpang. Tanpa menunggu lama, yuk dengarkan presentasi dari kami. Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial oleh Kartono Ilmuwan Sosiologi. Berikut adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan melalui via WhatsApp dengan narasumber berinisial JH, yaitu seorang laki-laki berusia 19 tahun yang mengaku telah melakukan dua perbuatan menyimpang. Yang pertama, meminum alkohol sebelum batas umur yang ditentukan, dan yang kedua adalah melakukan perjudian. Dalam kasus meminum alkohol, JH mengaku ia mulai mencobanya saat masih duduk di bangku SMA atau berusia 16 tahun. Ia mulai mencoba dari jenis anggur merah orang tua karena ajakan dari salah seorang teman tongkrongan di sekitar rumahnya. Pengaruh dari teman-teman satu tongkrongannya yang kuat itulah yang membuat JH turut mengikutinya. Awalnya, memang ia hanya sekali mencoba, namun lama-kelamaan ia menjadi sering meminumnya, terlebih saat ia bersama teman-teman satu tongkrongannya. Untuk kasus perjudian sendiri, JH mulai melakukannya di usia yang masih belia, yaitu saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Ini bermula dari ajakan teman-teman di sekitarnya. Jenis judi yang dilakukannya seperti saat bermain game PlayStation atau PS, main kartu, menonton pertandingan bola, ataupun saat bermain bola. Karena usianya masih terbilang kanak-kanak, saat mulai melakukan perjudian ini, ia pun biasanya bertaruh dengan uang sekitar 1.000-2.000 rupiah untuk setiap sekali main. Namun, untuk kesekian kalinya, ia pun bisa bertaruh dengan 10.000-20.000 dengan kelima orang temannya. Dia juga mengakui bahwa uang yang digunakannya merupakan uang orang tuanya. Namun ia merasa menikmati perjudian itu dengan teman-temannya karena ia bisa mendapatkan uang yang lebih jika menang. Subkultur atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subkebudayaan, merupakan suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan. Unsur budaya menyimpang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok yang bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Dalam teori subkultur terbagi menjadi dua, yang pertama adalah kenakalan remaja, dan yang kedua perkembangan tipe gang. Selanjutnya ada teori delinquent subkultur. Teori subkultur untuk kenakalan remaja yang diangkat di sini termasuk ke dalam jenis teori delinquent subkultur, yang berarti perilaku menyimpang di kalangan remaja karena ketidakpastian terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi. Di sini kami juga akan menjelaskan definisi tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di lingkungan sosial. Fenomena penyimpangan yang sering terjadi inilah yang membuat masyarakat sekitar selalu tahu bagaimana bentuk kenakalan remaja yang bisa dilakukan dan bagaimana ciri-ciri setiap remaja yang melakukannya. Berbagai jenis kenakalan remaja yang seringkali diketahui oleh kebanyakan orang seperti tawuran sekolah, penyalahgunaan narkoba atau minum-minuman keras, pencurian, membolos sekolah, dan perjudian. Dalam kasus ini, kami mengangkat dua kenakalan remaja dalam bentuk penyalahgunaan alkohol dan perjudian. Menurut pemahaman Kartono pada tahun 2003, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kenakalan remaja terisolir atau delinkuensi terisolir. Yang kedua, kenakalan remaja neurotik atau delinkuensi neurotik. Yang ketiga, kenakalan remaja psikotik atau delinkuensi psikopatik. Yang keempat, kenakalan remaja defek moral atau delinkuensi defek moral. Dalam wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan narasumber, menurut pengamatan kami berdua, kenakalan remaja yang dialami oleh narasumber kami bisa termasuk ke dalam kenakalan remaja terisolir atau delinkuensi terisolir, di mana kenakalan ini terjadi apabila perbuatan remaja tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keinginan meniru dan ingin konform dengan gengnya. Jadi tidak ada motivasi, kecemasan, atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, kebanyakan berasal dari daerah kota yang tradisional sifat yang memiliki subkultur kriminal.
Pada umumnya, remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustasi. Yang terakhir, remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit mendapatkan supervisi dan latihan kedisiplinan yang teratur. Sebagai akibatnya, dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Kenakalan remaja ini disebabkan karena faktor lingkungan, terutama tidak adanya pendidikan kepada anak, sehingga anak cenderung bebas untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Dalam faktor-faktor yang telah kami sebutkan berikut ini, satu faktor yang paling relevan dengan narasumber kami adalah yang pertama, yaitu keinginan meniru dan ingin konform dengan gengnya. Jadi tidak ada motivasi, kecemasan, atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membahas berdasarkan teori anomi. Menurut Emil Durkheim, anomi adalah keadaan tanpa norma atau tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat. Sedangkan menurut Robert Camerton, anomi merupakan ketidaksesuaian atau timbulnya perbedaan antara cultural goals dan institutional means. Cultural goals sendiri merupakan tujuan-tujuan dan kepentingan yang membudaya dalam masyarakat. Sedangkan means diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang dapat diterima di masyarakat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil wawancara bersama JH, apa yang dilakukannya termasuk ke dalam teori anomi. Terlebih lagi, perbuatannya melakukan perjudian, masuk ke dalam teori anomi yang diutarakan oleh Robert Camerton. Dalam teori anominya pun, Robert Camerton mengemukakan 5 cara adaptasi terhadap anomi. Yang pertama, dari model adaptasinya terdapat conformity atau konformitas, innovation atau inovasi, ritualism atau ritualisme, retreatism atau penarikan diri, dan yang kelima ada rebellion atau pemberontakan. Dan dari kasus JH, apa yang dilakukannya dalam perjudian merupakan contoh dari adaptasi yang kedua, yaitu inovasi, di mana ia memiliki tujuan-tujuan yang dapat diterima masyarakat, atau dalam hal ini ingin mendapatkan uang. Namun, cara yang ia lakukan atau means-nya adalah hal yang tidak bisa diterima di masyarakat, yaitu dengan melakukan perjudian. Selanjutnya, kita akan membahas kasus JH berdasarkan teori netralisasi. Teori netralisasi sendiri merupakan teknik yang memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem, sehingga ia bebas untuk melakukan kenakalan. Teori netralisasi ini telah dirinci oleh David Mazza dan Gresham Sykes dengan 5 teknik netralisasi yang terdapat pada PPT. Dalam kasusnya JH, baik ia meminum minuman beralkohol maupun melakukan perjudian, termasuk ke dalam teori netralisasi dengan teknik yang pertama dan kedua. Yang pertama, denial of responsibility merupakan suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk, ataupun berasal dari tempat tinggal yang kumuh. JH melakukan perbuatan yang menyimpang karena ajakan dari temannya. Itu berarti ia melakukan penyimpangan karena lingkungan pergaulannya yang buruk. Dan yang kedua, teknik denial of injury menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan sesuatu yang bahaya, sehingga mereka beranggapan bahwa seperti melakukan perjudian atau meminum minuman beralkohol itu ya nggak masalah. Jadi mereka tidak merasa kalau mereka tuh melakukan penyimpangan sosial. Dan yang terakhir, kita akan membahas JH menggunakan teori kontimen. Walter Rickless dan Simon Dinitz dalam teori kontimen menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan akibat interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal dan eksternal. Terdapat dua alasan seseorang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Yang pertama, adanya push, yaitu desakan atau tekanan. Yang kedua, adanya pull atau sebuah tarikan. Dan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh JH
terjadi karena adanya suatu tarikan atau pull. Tarikan atau pull di sini adalah faktor yang membawa individu ke perilaku menyimpang, di mana kita sudah tahu bahwa JH melakukan perbuatan menyimpang karena ajakan dari kawan-kawannya, entah itu kawan-kawan di sekolah maupun kawan-kawan di daerah rumahnya. Hal inilah yang menyebabkan JH tertarik atau mengikuti kawan-kawannya melakukan perbuatan menyimpang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.